malam hari ini kita akan belajar tentang bersih-bersih. Tapi bukan bersih-bersih fisik ya, tapi bersih-bersih sisi dalam diri kita. Minggu ini kita belajar cara membersihkan pikiran. Minggu depan kita belajar membersihkan jiwa, tazkiyatun nafas. Minggu depan agak sufistik, kalau malam hari ini kita lebih agak filosofis. Meskipun insya Allah tidak terlalu rumit lah, kita mikir yang praktis-praktis saja. Karena bersih-bersih itu kalau terlalu filosofis tidak jadi bersih-bersih. Wong ini praktek kok, bukan mikir. Baik, bismillah ya, kita mulai. Ya tentu saja bersih-bersih pikiran itu dengan asumsi isi pikiran kita itu mungkin sudah banyak yang kadaluarsa, yang out of date, yang kotor, yang ngeres, yang ruwet, yang bulet, dan lain sebagainya. Ayo bersih-bersih. Saya beri judul Clear Mind. Nanti di banyak tradisi filsafat, khususnya tradisi filsafat timur, itu mengidealkan berpikir itu harus jernih. Mengidealkan kejernihan, kebersihan pikiran. Tidak sekedar teknik berpikir yang canggih, tapi pikiran itu sendiri harus bersih, harus jernih, tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang dianggap negatif. Ini yang oleh banyak orang sering dianggap sebagai bedanya tradisi timur dan tradisi barat. Kalau barat membahas pikiran banyak fokus bagaimana dia kritis, bagaimana dia valid, bagaimana dia jelas, bagaimana dia tidak bulet dan lain sebagainya. Lebih ke teknis. Sementara kalau di timur lebih mengutamakan kejernihannya. Nah, malam hari ini kita belajar menjernihkan pikiran. Tentu saja berarti agak dekat dengan gaya timur. Baik, kita mulai ya. Nah, ayo kita latihan. Banyak di sekeliling kita orang-orang yang berpikiran negatif. Cirinya apa pikiran negatif itu? Cirinya secara umum ada 4. Pikiran negatif itu otomatis. Yang pertama, datang begitu saja. Kalau orang sudah berpikir negatif, ya tidak pakai diusahakan. Sebentar Pak, saya lihat sisi negatifnya, tidak begitu. Otomatis yang muncul itu negatif sudah. Ini sifatnya otomatis. Tidak secara sengaja dirancang untuk negatif, memang wataknya watak negatif. Jadi kalian mungkin ada yang sering berpikiran negatif, sadarilah bahwa itu munculnya sering otomatis saja. Mungkin karena sering kita lakukan, sering kita biasakan. Yang kedua, pikiran negatif itu distorted, terdistorsi. Maksudnya terdistorsi itu kalau melihat sesuatu tidak utuh, hanya dilihat sisi jeleknya saja. Misalnya ngaji filsafat ini kan kurangnya juga banyak. Meskipun bagi banyak orang manfaatnya juga ada, tapi yang manfaat tidak dilihat, yang dilihat jeleknya saja. Mungkin ngaji kok selesainya jam 10 malam, itu pun ngomong sendiri, Pak Faiznya tidak ada. Itu memang jelek yang bagian itu. Kemudian ngaji kok tidak ada rekaman videonya, kalau direkam suara saja, saya sering dikritik itu. Biar saja lah, biar ada jeleknya untuk mancing yang pikirannya negatif. Jadi kalau tidak begitu kan tidak terpancing, tidak kelihatan kalau pikiranmu negatif. Jadi pikiran negatif itu terdistorsi. Jadi melihat apa-apa dipotong bagian negatifnya. Orang seperti ini biasanya sulit senyum.
pikirannya ruwet terus kalau ada apa-apa itu. Jadi serba khawatir, serba cemas, karena dia menggunakan kacamata burem terus, negatif terus. Yang ketiga, obstruktif. Obstruktif itu pikiran ini menghalangi kita untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Karena pikiran negatif ini akhirnya kita kuliahnya tidak bisa maksimal. Mau kuliah ke kampus bawa motor, wah di kampus itu parkirannya kacau, kalau motorku hilang gimana? Mau ke kampus naik trans, nanti naik trans itu kadang ya tidak jelas juga, nanti jangan-jangan aku malah telat, jangan-jangan mau bareng temen, nanti malu, nanti masuk bareng punya motor sendiri malah anunya bareng. Jadi pikirannya ruwet, akhirnya ya tujuan-tujuan hidup banyak yang tidak terpenuhi. Itu namanya obstruktif, menghalangi kita mewujudkan keinginan. Ini berarti pikiran itu sudah negatif sudah. Kemudian yang terakhir, pikiran negatif itu plausibel. Plausibel itu masuk akal. Masuk akal menurut kita yang berpikiran negatif. Kita cari saja alasan untuk melihat sisi negatifnya, dan mesti ketemu wong alasan itu bisa dibuat. Alasan itu kan hasil karya akal kita. Seperti saya bilang tadi, pikiran itu mau kita ajak kemana saja bisa. Wong yang salah itu yuk kita bikinkan alasan biar benar saja bisa kok. Itu yang disebut plausibel. Maka pikiran negatif juga begitu, dia didukung oleh akal kita. Benar itu, kamu tidak usah ke kampus daripada motornya hilang. Paling dosennya ngomongnya juga gitu-gitu aja, tidak ada menarik-menariknya misalnya. Mending di YouTube saja banyak, ngapain sih? Dan justifikasinya mesti ada. Kok kamu sampai terancam DO pun dia bisa, alah kuliah itu kan tidak nomor satu. Masa depan tidak ditentukan oleh kuliah, sudahlah. Plausibel. Yang buruk, yang negatif, yang jelek bisa kita carikan argumen biar tetap bagus. Ini ciri-ciri pikiran negatif. Jadi dia ini otomatis muncul, mendistorsi realitas, menghalangi keinginan-keinginan baik kita, dan kita anggap masuk akal. Padahal itu ya sebenarnya ya negatif. Jadi ayo ya dicari, kalau ada makhluk seperti ini dalam diri kita, ayo dibersihkan. Jadi kok tiba-tiba kita melihat negatifnya sesuatu, coba tanya, ini memang negatif saja atau ada positifnya sih? Oh ada positifnya sih, cuma tadi belum sempat saya baca, tapi menurut saya yang negatif juga perlu diperhatikan. Nah, kalau ini sudah mending, sudah melihat sesuatu lebih luas, tidak sekedar melihat negatifnya saja. Nah, coba saya bawa tabel ini menarik untuk bahan renungan kita. Seperti apa teman-teman memposisikan dirimu? Apakah dirimu sendiri itu kawan atau lawan buatmu? Orang yang negatif thinking itu bahkan dirinya sendiri menjadi lawan, menyusahkan saja kerjaannya. Ini namanya inner critics, jadi kritikus dirinya sendiri. Tapi ini kritik dalam makna negatif ya. Ada yang inner ally itu berarti sekutu. Jadi kita bisa berkawan, saling mendukung dengan diri kita sendiri. Orang yang diri sendirinya jadi lawan, itu yang pertama, cirinya adalah yang dilihat selalu negatifnya saja dan diingat-ingat terus. Saya dulu pernah gagal, saya dulu pernah jatuh, saya dulu pernah dikecewakan atau mengecewakan orang, saya dulu, yang diingat jeleknya terus. Berarti dirimu adalah musuhmu sendiri, tidak memberi kebahagiaan. Ciri pertama itu. Ciri kedua, dirimu jadi musuh kalau engkau sibuk dengan komentar dari luar dan hanyut oleh komentar dari luar, tidak jadi dirimu sendiri.
Kamu jadi orang kayak orang bingung. Wah, kamu cakep loh kalau pakai baju warna putih, besok pakai putih lagi. Nanti temennya yang satu bilang, oh enggak, kalau kamu itu lebih cakep kalau mau pakai baju warna hitam. Besok beli baju warna hitam dipakai lagi. Capek kamu kalau mendengarkan komentar dari luar. Loh, kalau dirimu tipe begitu, berarti dirimu lawanmu sendiri. Jadi disibukkan oleh komentar pandangannya orang dari luar. Kamu posting apa terus yang jempoli kok sedikit, sementara posting yang jenis ini yang jempoli banyak, terus kamu pingin niru. Ternyata masih kalah dengan jenis ini. Kamu niru yang terus kamu tidak punya identitas. Yang lihat channelmu bingung, ini channel lo apa tuh ya? Isinya ada nyanyinya, ada horornya, ada kamu ngikuti tren ngalor ngidul kiri kanan sesuai yang sedang in. Akhirnya malah ruwet. Kamu mendengarkan usul tidak punya jati diri. Nah, itu berarti apa? Lawanmu adalah dirimu sendiri.